Kalau kita berdoa untuk agar seseorang itu dirubah sifatnya dan sikap perilakunya, maka itu adalah selemah-lemah iman yang mampu kita lakukan. Artinya apa? Kalau kita tidak lagi mampu merubah dengan tangan, tidak lagi mampu merubah dengan lisan, cukup rubah ia dengan hati melalui doa, nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada orang tersebut untuk kemudian kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Allah yang sudah bertindak, ada saja caranya Allah Subhanahu wa taala menyadarkan orang tersebut. Bisa jadi ia sudah ditimpakan ujian dalam kehidupan dunia atau kasih sebuah musibah, baru ia kemudian mau sadar dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kali kita menemukan sebuah kemungkaran, sebenarnya itu adalah tugas kita. Makanya kita ini semuanya adalah perlu untuk senantiasa menyampaikan hal-hal tentang agama, sesuatu yang kita ketahui, agar supaya kita menyelamatkan orang-orang yang di sekitar kita melalui nasihat-nasihat atau melalui cara kita menyadarkan seseorang. Karena tentunya menyadarkan seseorang itu adalah merupakan salah satu sifat dari kesadaran kolektif manusia, agar supaya nanti di akhirat ia tidak masuk neraka karena pelanggarannya selama hidup di dunia. Akan tetapi mereka yang memiliki maksiat di dunia ini, termasuk kita mungkin yang punya maksiat, kita perlu untuk saling menasihati agar supaya kita berjalan dalam koridor yang benar sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Makanya kata-kata ma'ruf dan nahi munkar di dalam ajaran agama Islam itu ada, kita menjadikan sebuah perintah agar supaya setiap kali melakukan atau melihat sebuah kemungkaran, maka kita harus punya usaha untuk mencegah kemungkaran tersebut, dan kita diberikan kemampuan masing-masing. Kemampuan itulah yang mau kita maksimalkan dengan baik. Saya kira itu sebagai pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jamaah subuh teras yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam majelis kopi ngaji pada hari Jumat subuh, dan alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin yang sedang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, yang punya hajat semoga Allah kabulkan, mungkin yang punya masalah semoga Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar dari permasalahannya. Dan inilah yang selalu kita bahas, selalu kita ulang-ulangi dalam setiap kajian ataupun dalam setiap pengajian, yaitu senantiasa kita mengingatkan kepada perkara yang benar, perkara yang hak, dan senantiasa kita mengingatkan untuk senantiasa bersabar dalam ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita semua. Maka pembahasan subuh kali ini yaitu tentang peran kita sesama hamba Allah dan umat Rasulullah, bagaimana melihat suatu kemungkaran atau satu kesalahan atau satu dosa yang dilakukan oleh manusia yang lain. Maka pembahasan tadi dibahas dalam hadis yang sudah dibahas oleh Ustaz tadi, man ra'a minkum munkaron, barang siapa yang melihat perbuatan mungkar atau perbuatan dosa, maka ada tanggung jawab, yaitu falyughayyiru biyadihi. Maka tugas pertama yaitu ubahlah dengan tangannya. Penjelasannya tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz. Namun ada perkara atau hal yang menarik di sini, yaitu masalah pernah saya dengar dari guru kami, yaitu masalah falyughayyiru biyadihi. Kalimat falyughayyir, ya. Falyughayyir ini artinya dari kata mughayyir atau perubahan. Perubahan ini sebenarnya kalau kita melihat dalam siklus kehidupan kita, namanya perubahan itu ada proses, ada waktu yang kita harus ditempuh. Makanya tidak bisa itu orang disuruh berubah seketika, tidak bisa. Pelan-pelan, ada proses. Makanya itu orang-orang seperti yang kami jelaskan sebelumnya, merubah seseorang dari perbuatan buruknya kepada perbuatan yang baik
itu butuh proses dan butuh waktu. Bagaimana caranya? Orang yang hobinya dalam perbuatan maksiat, mungkin dia suka minum, maka tidak bisa itu dihilangkan kebiasaan dia itu, tidak bisa. Yang disuruh oleh Nabi adalah falyughayyir, ubahlah kebiasaan tersebut. Hobinya minum bobo, maka ubah kebiasaan minum bobo itu kepada minum kopi. Karena orang suka minum itu memang hobinya minum terus. Makanya diajak kepada perkara yang baik, dirubah minumannya, ya, dirubah minumannya. Sukanya nongkrong di bar, sukanya nongkrong di kafe, ajak. Kebiasaan nongkrongnya tidak akan bisa berubah, tidak akan pernah bisa hilang. Yang kita bisa hilangkan itu perubahan. Kita bisa rubah kebiasaan nongkrong dia kepada nongkrong yang buruk kepada nongkrong yang baik. Sehingga dengan perkara tersebut Nabi memberikan 3 opsi. Yang pertama yaitu ubahlah dengan tangan. Kalau tidak mampu atau tidak punya kekuasaan di situ, yang kedua yaitu kita rubah dengan lisan. Sekedar menasihati atau sekedar kita berbicara yang baik kepadanya. Makanya Nabi katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Lisan kita ini kalau tidak bisa bicara yang baik-baik, kata Nabi, diam saja, tidak usah bicara. Karena akibat lisan, terpelesetnya lisan ini lebih berbahaya daripada terpelesetnya kaki. Iya, dampaknya besar. Sebagaimana dikatakan, orang yang terpeleset lisannya seperti orang yang telah melepaskan anak panah, tidak bisa lagi ditarik itu, diambil, tidak bisa. Sudah lepas. Sasarannya kena atau tidak, itu yang bahaya. Maka hadirin jamaah subuh rahimakumullah, ada opsi yang ketiga, yaitu kata Nabi, kalau tidak mampu dengan 2 cara tadi, tidak bisa dengan tangan, tidak bisa dengan lisan, maka yang ketiga yaitu fa'il lam yastati' fi qalbi. Jadi kalau tidak mampu maka dengan hatinya saja. Hati ini banyak cara. Yang pertama yaitu mendoakan. Yang kedua itu membenci perbuatan maksiat tersebut. Sehingga ada pernah saya dengar satu hadis, saya lupa teks hadis seperti apa. Siapa yang menyetujui satu kebaikan walaupun dia tidak melakukannya, maka dia mendapatkan pahalanya. Namun siapapun yang menyetujui satu keburukan walaupun dia tidak melakukannya, orang lain melakukannya tapi dia menyetujui, dia tidak merasa benci dengan perbuatan maksiat ataupun dosa tersebut, maka dia mendapatkan dosa juga. Wah, bisa begitu? Iya. Contohnya apa? Banyak contohnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin dalam hal maksiat misalnya judi, ataupun dalam hal maksiat misalnya dalam bentuk pelacuran atau apa, kita tidak ikut serta dalam perbuatan tersebut tapi kita menyetujuinya. Bahkan kita, mohon maaf, dalam dunia sekarang kita bisa share ataupun kita komen juga, ya, dan tidak jarang kita temukan di Facebook ataupun di mana-mana media sosial kita sekarang perbuatan maksiat. Kadang orang Islam sendiri membelanya, nauzubillah, padahal itu sudah jelas-jelas perbuatan dosa. Alasannya kita ini toleransi lah, kita ini negara demokrasi, macam-macam. Sehingga hadirin, kadang-kadang perkara tersebut maksiat padahal jelas-jelas sudah perbuatan itu maksiat. Namun karena perbuatan tersebut sudah sering digaung-gaungkan, sering dibicarakan, sehingga perkara tersebut biasa saja kedengarannya. Dan inilah tipu daya syaitan, yaitu membuat ataupun merubah nama dosa itu dengan istilah-istilah yang indah. Sehingga jangan sampai kita tertipu dengan istilah-istilah tersebut. Jangan sampai kita merasa keren. Nauzubillah, hari ini kita saksikan sendiri, kita dengar sendiri, kalau perbuatan itu misalnya tingkatnya rendah, masih dikatakan oh itu mencuri misalnya, ya. Orang nyolong ayam, orang curi uang 10.000, 200.000, 300.000 misalnya, ataupun 1 juta. Oh itu dikatakan mencuri. Tapi kalau ketika tingkatannya tinggi, mencuri uang negara misalnya sampai ratusan juta, bahkan miliaran, triliunan, tidak dikatakan pencuri, tapi dikatakan apa? Koruptor. Oh keren kan? Oh keren. Itu sudah dirubah namanya. Jadi itu setan itu begitu caranya. Cara membuat satu maksiat itu supaya mudah dilakukan, supaya dilakukan orang mudah, itu dia berubah namanya. Sebagaimana iblis ketika menggoda Nabi Adam alaihissalam untuk makan buah khuldi,
Dia katakan nama buahnya apa? Buah khuldi. Apa itu buah khuldi? Artinya buah keabadian. Kalau kamu makan ini, kamu akan abadi di surga. Jadi bahkan syaitan mengatakan begini, illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Kalau kamu makan, sebenarnya kalau kamu makan buah ini, sebenarnya kamu itu supaya kamu jadi malaikat, bahkan kamu akan kekal di surga. Wih, begitu bahasanya. Sama kayak kita di sini di Indonesia juga begitu. Dan itu terjadi sekarang. Nauzubillah. Perbuatan maksiat misalnya orang yang homo atau apapun itu dirubah namanya jadi LGBT. Apa LGBT? Oh, keren sekali kayak. Nauzubillah min dzalik. Maka kita mesti menjaga anak keturunan kita, generasi kita jangan sampai tertipu, jangan sampai ikut-ikutan tren sekarang. Karena sekarang begitu. Sering kami ulang-ulangi, sekarang itu tuntunan dijadikan tontonan, tontonan dijadikan tuntunan. Bagaimana itu ceritanya? Iya, sering kita dapati sekarang. Bagaimana hukum daripada sunnah Nabi itu, misalnya yang sederhana lah, memelihara jenggot ataupun senantiasa memakai tutup kepala ataupun memakai pakaian-pakaian yang menutup aurat dengan longgar, itu sekarang kalau kita pakai itu jadi tontonan bahkan. Ya. Kemudian kalau itu misalnya perbuatan dosa yang dipertontonkan, ya, maka lama-lama itu menjadi tuntunan. Contohnya apa? Kita lihat sendiri anak-anak kita. Kita tidak usah ajari TikTok atau apapun itu, wah sudah jago-jago semua. Kenapa? Karena tontonan dijadikan tuntunan. Sehingga tuntunan dari Nabi kita hari ini hanya sekedar jadikan tontonan. Maka tugas kita bersama yaitu kita membiasakan atau membumikan, ya, sunnah-sunnah Nabi ini dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga tidak menjadi asing lagi. Nanti coba orang-orang Islam yang tidak ada, mungkin yang tidak berhubungan dengan kerja kantornya, misalnya tidak dilarang mencukur jenggot, coba jangan dicukur jenggotnya Pak, kita coba pelihara. Banyak sekali keutamaannya kalau kita membaca hadis-hadis tentang melihara sunnah, misalnya jenggot. Orang yang memakai jenggot, pahalanya mengalir terus itu. Selama dia hidup, selama dia tidak cukur itu jenggotnya, setiap helai rambut jenggotnya itu dia mendapatkan satu pahala. Masya Allah. Dan itu kalau diniatkan untuk menghidupkan sunnah Nabi, maka itu luar biasa nilainya. Hadirin jamaah syukur rahimakumullah, ini mungkin pengantar sebelum kita masuk kepada acara inti, yaitu makan-makan. Masya Allah. Jadi Masya Allah, dalam pertemuan senantiasa kita saling ingat-ingat, mengingatkan dalam kebaikan. Supaya kenapa? Ini menjadi bukti juga kelak di akhirat bahwasanya kita ini termasuk orang-orang baik, ya, orang-orang baik. Karena kenapa? Senantiasa duduk dalam majelis kebaikan, tidak bosan-bosan mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan, dan terpenting lagi mudah-mudahan kita semua menjadi sebab orang lain juga mendapatkan kebaikan. Jadi orang yang senantiasa hidup dalam kebaikan ini ada kerisauan juga sebenarnya. Apa itu kerisauannya? Dia mau orang lain juga merasakan nikmat yang sebagaimana dia rasakan juga. Ini ciri umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu begitu. Nabi itu seandainya egois, dia setelah menerima wahyu di Gua Hira, kalau seperti orang sekarang mungkin sudahlah, saya sendiri saja karena saya ini sudah dijamin dihapuskan semua kesalahan, maksum, dijaga dari dosa. Mesti ngapain saya capek-capek lagi pergi ajak-ajak orang? Saya dilempari batu, dilempari kotoran, dicaci, dihina, untuk apa? Tetapi karena Nabi ini kerisauannya kepada umatnya sangat tinggi dan cintanya kepada umat sangat tinggi, beliau rela melepaskan harga diri beliau, ya, melepaskan. Silakan lempari, dihina, silakan. Yang penting kebenarannya harus disampaikan. Sehingga alhamdulillah dengan sebab pengorbanan beliau lah hari ini kita bisa merasakan manisnya kita beriman, manisnya kita berislam, dan manisnya teh yang telah disuguhkan hari ini karena itu perjuangan Nabi dan para sahabat. Sehingga ada orang yang bersedia berkorban. Masya Allah, luar biasa. Semoga yang berkorban, yang terlibat dalam amalan-amalan seperti ini, Allah lipat gandakan pahalanya. Allah Subhanahu wa taala menerima segala hajat-hajatnya, mengabulkan semua hajatnya, dan Allah Subhanahu wa taala tentunya kelak di yaumil kiamah memberikan izin kita dijadikan sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian, kurang lebih mohon dimaafkan, silakan dinikmati. Ustaz pimpin doa. Harus doa kah? Baiklah kalau begitu. Mari kita sama-sama berdoa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Silakan Pak Ibu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkahnya tanah suci. Berapa? Minta kak? Ya, Masih banyak. yang tesnya baru keluar. Dia tetap rusak. Korong. Nih, ambil.
Satu termos ini. Karton buah, alhamdulillah. Kondisinya begitu dong. Coba dulu di lab. Tidak ada yang panasnya luar biasa di sini. Kenapa ada bahkan di yang berdiri? Kami ternyata itu orang ini dengan berdiri itu saringan dia tidak terbuka. Saringan dalam ada organ poli dia tidak terbuka, langsung masuk ke ginjal. Itu yang berbahaya kalau zam-zam kan apa dia? Dia bisa langsung. Ini ada berapa galon mas? Pokoknya
viral gara-gara zam-zam mereka rebutan. Masih ada kah? Masih tetap sih. Nah, ini. Kami langsung dari galonnya. Sesuai body itu. Sesuai body. Tidak ada, dia hari ini tidak ada dong. Kita kasih dulu. Ternyata ada punya. Apa namanya? Ada dulu dong? Iya. Nggak kedengaran tadi aku udah bilang. Ada nurnya. Memang. Oh, dari mana? Assalamualaikum, Pak Haji. Dari mana? Astagfirullah. Kami kangen. Bulatannya. Ah, iya nggak? Tapi anak-anak ada lagi. Oke, sebelah. Oh, dari sebelah. Dari sebelah kan? Ini baru pemerintah. Saya kasih dia bentar jadi dia baru ditinggalkan sama bosnya. Ada bosnya itu dia. Nah, tinggalkan dari sebelah. Ya. Ya, apa sebagai job saya, sebagai job. Saya ada haji. Saya punya haji, begitu haji langsung. Saya berbunga dulu, ada bunga. Alhamdulillah. Ya itu begitu. Itu lagi. Saya kangen postingan pisang goreng. Biasa kalau ada orang memuji saya begitu saya langsung berimpah. Berarti besok sudah besok. Kangen foto apa? Kopi. Alhamdulillah. Apa? Semoga Allah memberikan kesehatan. Apa lagi? Itu doa semua ya saya herannya. Memang saya berdoa untuk saudara-saudara. Iya betul, satu lagi. Kopi. Alhamdulillah ada mie teman. Itu betul. Tapi kadang-kadang ada orang yang tidak suka. Tidak apa-apa. Biar yang tidak suka itu dengan persepsinya. Gak usah simpan di hati. Bang? Maksudnya saya mendoakan kamu ini karena kamu tidak suka. Saya mendoakan kamu supaya sehat Betul. supaya bahagia dengan keluarga. Intinya, Adi tidak usah simpan di hati, biarkan saja. Oh, tidak. Allah maha tahu. Kalau disimpan di hati saya sudah lama. Betul. Ada mengamuk. Kita ini kan menuju mati. Sampai bahala tidak? Bahala dalam lagi. Ada sambal. Saya, kok dihubungi susah. Aduh. Orang mau komplit dia Saya tidak paham, barusan kita terpelangan. sampai lagi ke rumah sana. Setelah aku saya kita ke sebelum semua itu. Sepanduk sekretariat yang ada kan? Tidak itu spanduk itu saya pernah buka, tapi dia tintanya tuh macam Ada di mana? kan ada kemarin. Saya pernah ini karena saya bilang saya mau bawa ke situ. Saya buka begini kan dilipat, tapi itu pengaruh lama begini. Ya ini. Iya tintanya sama mulai jadi tidak tahu mau kita bagi apa. Iya. Baru dari lagi mungkin dia tidak bilang. Ada mamanya dia. Di mana nih tanggal lipat? Terus kalau sudah gimana boleh sepanduk nanti? Istri tahu itu sepanduk. Saya di kios saja. Atau kalau ini hari apa itu datang menyimpan di rumah, ini yang dari perjalanan ini, itu dia taruh di mana? Nah, saya di kios saja. Mike, Cuma memang saya pernah buka, saya selalu lupa tanya. dia melengket Apa tuh? begitu. Saya bilang, Bakanda. rusak ini ya. Apa itu? Tanggal lipat. Gimana itu dia? Ada. Hah? Ada lah. Di mana? Astagfirullah, lamanya dicari.
bilang-bilang kan. Wih, aku mau ganti lampu, mau ganti. Sudah kak ganti lampu. Menggambar lagi toh? Lampu digambar itu kan? Tidak, saya sudah ganti lampu ini, jadi saya pakai dulu situ. Sudah lama di rumah. Oh, kaligrafi itu ya? Pantas aku cerita di mana? Enggak, baru udah mau tahu bilang-bilang. Diam-diam. Ini bersihkan TV. Nanti saya kasih keluar. Saya taruh di sini. Saya juga salah, kenapa saya tidak bawa ke situ nah? Itu remote tadi malam. Ternyata kita yang tutupi tisu. Itu tisu satu pak toh. Kan remote di bawah mau taruh, baru tutupi tisu. Jadi tadi malam macam cakar kan di situ, uang ke Tisu di mana? Tisu yang kemarin merobek. Di bawah tuh? Di bawah toh? Kenapa remote taruh di bawah sih? Saya pas tadi sih di rumah Sini sebenarnya. pakai ini. Astaga. Masuk ke sini TV. Ya, Blokin lawan apa? Baru mulai ada kemajuan nih. baru ada pesannya. Kurma elit. Baru ada pesan sayang. Terima kasih sayang. Ini siapa yang kasih saya ini? Saya tadi kabar saya kirim. Itu stiker tak langsung ku ingat itu film anu apa lagi namanya? The Idiots. Idiot. Ada lagi basang. Berapa termos lagi muncul ini? Masih ada kah? Basan. Betul nih. Bahaya nih. Ya, masih ada kah basang? Ada basan. Ya, alhamdulillah. Satu termos basang, satu galon air Zam-Zam, satu termos nasi kuning. Terima kasih kepada para donatur. Satu keranjang susu goreng. Satu keranjang susun goreng. Jadi istilah gitu. Saya mau bungkus dari cuma bungkus yang kecil. Maju ah. Kurma aja lagi. Ih, jam-jam nih. Selain susah nih, harus Ada dede ke rumah suka dia bicara tadi Pak Guru. Iya, suruh sebelah kolar pelacak. Karena ini ada membuat undangan jadi kau cek dia kalau bikin undangan dia kakak di Pak Guru. Baru kolar ke cek dulu di Pak Guru baru kolar ke rumah atas. Mana nih wartawan semua suara, belum? Pas kita di mana? Aduh, ini bagaimana ini? Cas satu, bagaimana kan? Cas satu rusak, satu saja kita pakai berapa HP? Agus juga dulu, aduh saya bilang ini kocok di Agus sudah kalau begini. Saya bilang, jangan, saya tunggu dulu aja. Masalahnya ini DPR itu menunggu baru tunggu kami lama sekali. Lihat, saya kalau bagus tuh ada ada Agus ya, dan kelihatan solid. Kawan. Kemarin itu kan kalau saya mah tidak ada dia informasi. Tidak, jadi informasinya itu mendadak. Iya. Victor tiba-tiba telepon. Maksud saya bilang kau tidak boleh ini, apalagi tulis menurut kau mau. Kau tulis, kau masukkan apa yang kau perintahkan. Sudah, aku sudah, kau tunggu saya di kantor DPR. Jangan kemana-mana. Sudah, di kantor DPR, suruh sampai kantor DPR. Saya dapat telepon sama Kesbang. Nanti ambil itu apa? Jokowi ke apa? Lama-lama negara nanti ambil di sudah kemarin. Sudah, besok selesai. Setelah saya ada janjian di kantor sampai. Jelas sudah, saya sudah di DPR. Otw sudah ke sini. Sudah pilihan ini. Kau ngobrol DPR, kau tunggu ini. Kapan ini namanya? Victor datang, Victor biar kakaknya tuh bicara sini dulu.
Iya, kayak mau kopi sudah. Yang jelas sudah kayak mau kopi. Assalamualaikum. Pulang? Sambung cerita. Sambung cerita. Iya. Ada kan? Rekomendasi pengusulan itu, karena saya lihat di beritanya itu banyak. Yang benar cara pengusulan itu kita ketiga. Itu lokal. Ini kan desentralisasi. DPR ini harusnya itu menggodok nama-nama lokal. Kenapa kan boleh nama-nama dari provinsi masuk ke sini? Akhirnya kasih kesempatan untuk yang lokal ini terbatas. Itu kan pilihan pertama kita dan itu menjadi pilihan pertama, bukan hanya nomor urut 1, tapi memang itu dan kita tetap MPR nih. Ada MPR nih. Kalian tersedek, dia muslim, dia malah. Tapi itu kan kita bisa cara, ya. Gue tetap menjadi pilihan pertama. Nah, yang kedua dan ketiga ya kita berharap lokal sini, kan? Bahaya, sampai dulu nggak gonta-ganti. Makanya itu jadi masalah, sampai malam tuh ribut gara-gara fraksi-fraksi lain itu gonta-ganti kan. Renang, Ini sama putu ini kah? iya. Ada orang begitu karena Dante punya syarat di malam itu hari Sabtu juga malam minggu. Dan Sabtu itu mengundang di bulan sore. Kenapa kalau diundang kalau malam? Ini. Iya karena ya atau benar dia malam sini. Nanti kan beda. Iya, minggu. Bukan dia harusnya minggu. Aslinya ini Columbus. Apa itu? Mana? Mike, sudah ambil? Nih. Nanti bicara terus kak. Yang tanya. Yang penting kita